Baik pemirsa channel terpilih HMTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di program Kota Kita pada kesempatan kali ini dari PT Jasara Harja. Ada yang dari Surakarta, ada yang dari Sragen. Nah, tadi sudah diberikan paparan singkat terhadap bagaimana eksistensi Jasara Harja dalam mengcover laka lantas ya untuk semua pengguna kendaraan dan jalan raya. Nah, tadi Pak Basuki masih ada kurang ya di Klaten alamatnya, coba. Oh, makasih Gimana Mas ini? ya. Untuk di Klaten, para pemirsa pendengar MTA TV, di Jalan Pemuda, Komplek Ruko Royal nomor 5B. 5B ya. Telepon 0272 ya. 335 335 91 45. 45. Baik. Di telepon pemirsa 0272 335 9145. Betul. Iya. Dicatat itu ya. Kalau yang di Surakarta tadi 717526, kalau yang di Sragen 8822 810. 10 ya, betul. Yang di Klaten 0272 ya, jangan keliru ya. Kalau di Klaten 0272 335 9145. Kami sampaikan kembali, silahkan bergabung di line telepon kami di 0271 679 3000 atau di 08 11 255 3000. Sembari kita nantikan yang ada di line telepon ini, Bapak-bapak, ini ada yang ada di line SMS ya. Yang pertama dari Bapak Khalid di Sragen. Pak Khalid. Iya, seandainya kita naik bis, kemudian bis itu mengalami kecelakaan dan kita selamat, bisakah kita mengklaim Jasara Harja? Demikian. Silakan. Terima kasih Mas Khalid yang ada di Sragen ya. Mungkin Sragennya di mana, kita yang penting di Sragen Mas Khalid ya. Untuk ruang lingkup bis untuk Undang-Undang 3 tahun 64 bahwa Jasara Harja menjamin setiap penumpang dari sebelum berangkat sampai tujuan. Kalau jika mengalami suatu kecelakaan dan penumpang itu selamat, dan dalam hal ini Jasara Harja itu melindungi korban yang mengalami kecelakaan sampai dia itu berobat di rumah sakit ataupun dia mengalami luka, baik luka ringan, luka berat, dan cacat sampai meninggal. Dan untuk Mas Khalid yang untuk penumpang yang selamat, yang mohon maaf Jasara Harja tidak memberikan klaim karena tidak ada penggantian biaya perawatan. Gitu Mas Khalid. Mungkin yang Pak Jamuda mungkin bisa menambahkan untuk pertanyaan dari Mas Khalid itu, Mas. Ya, terima kasih untuk Mas Khalid yang ada di Sragen. Pertama, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Basuki, benar bahwa setiap penumpang sah daripada alat angkutan penumpang umum, mereka dilindungi oleh Jasara Harja pada saat kendaraan itu mengalami kecelakaan. Nah, untuk orang-orang yang ada di dalam yang mengalami kecelakaan, mereka itu semua dijamin. Hanya memang yang kita jamin adalah untuk terkait dengan biaya perawatan, kemudian terkait dengan santunan cacat tetap, bahkan santunan meninggal dunia. Nah, seandainya Pak Khalid, ya kita bersyukur Pak Khalid ya, kalaupun misalnya ada orang-orang yang mengalami kecelakaan misalnya tidak jadi mengalami celaka atau ada kesakitan atau hal-hal yang membahayakan jiwanya. Namun demikian hak-hak mereka itu tetap ada. Seandainya suatu saat Pak Khalid mungkin setelah mengalami kecelakaan baru terasa sakitnya, kemudian melakukan perawatan perobatan, nah itu semua masih dalam tanggungan Jasara Harja. Artinya bahwa proses yang dilakukan adalah yang pertama-tama adanya namanya laporan dari pihak kepolisian yang berkewenangan dalam mengeluarkan berita bahwa benar terjadi kecelakaan alat angkutan penumpang umum. Kemudian nanti Pak Khalid ya pasti akan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Nah, pada saat berobat otomatis akan ada biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, Jasara Harja sekarang sudah melakukan yang namanya jaminan. Artinya setiap korban yang mengalami kecelakaan yang sudah kita tahu dan kita dapat informasinya, Jasara Harja akan langsung memberikan surat jaminan ke rumah sakit sehingga korban tidak akan ditagih biaya atau korban tidak akan mengeluarkan biaya, dan rumah sakit nantinya setelah selesai proses daripada perobatan akan menagih ke Jasara Harja dengan maksimum biaya sebesar 10 juta. Itu untuk biaya perawatan. Nah, kalau seandainya nanti mengalami cacat tetap, maksimumnya adalah 25 juta. Kalau nanti seandainya mengalami kematian, untuk ahli warisnya santunan diberikan 25 juta. Demikian
Mas Kolit. Mas Pak Kolit, Kolit, ya. Pak Kolit Dari ya. Sragen. Ya, kita terima di line telepon 6793000. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak wabarakatuh. siapa di mana? Pak Arianto Wonogiri. Pak Arianto di Wonogiri. Ini mau tanya kalau Pak itu bagaimana cara mengurusnya satu dan seminim apa itu yang kita mendapatkan jasa raja. Oke, terima kasih. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan koneksinya kurang bagus ya. Tapi sudah ditangkap tadi ya? Enggak. Kalau tidak salah yang terakhir tadi seminim apa itu yang dapat jasa raja begitu? Mungkin dari kecelakaan atau Pak siapa tadi Mas namanya? Pak Haryanto di Haryanto. Wonogiri. Dalam satu laka lantas, oh ini kategori yang dapat, ini yang nggak dapat gitu sejauh mana? Jadi gini Pak Tommy, kaitannya dengan yang pertanyaan dari Pak Haryanto. Haryanto Di Wonogiri. yang dari Wonogiri, kaitannya dengan kecelakaan itu yang menjadi tanggungan jasa raja apabila bagi orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Jadi apabila dia tidak mengalami tidak luka-luka, berarti jasa raja sudah tidak membiayai. Tetapi apabila dia mengalami kecelakaan lalu lintas dan dia menjalani perawatan, ya jasa raja wajib untuk melakukan penggantian biaya perawatan itu. Dan apabila semuanya itu adanya laporan dari pihak kepolisian, begitu Mas Tommy. Ya, ada kalanya dalam transportasi begitu ya. Kita sampai tidak diterbitkan karcis itu apa ya, bisa ditindaklanjuti ya. Misalkan dalam satu bus gitu yang bersangkutan belum sempat dapat karcis, sudah terjadi laka lantas. Kan biasanya naik bus itu kan narik karcisnya agak jauhan dikit tuh. Ya. Nggak langsung dikasih karcis, kita naik duduk biasanya langsung beberapa kilometer baru nanti disamperin sama kondektur di karcis gitu. Lah sebelum kejadian itu udah laka lantas, apakah karcis itu merupakan petunjuk utama untuk dapat atau tidaknya santunan atau gimana ini? Ya, terima kasih Mas Tommy. Dapat kami sampaikan kepada pemirsa, pendengar sekalian bahwa Jasara Harja menjamin setiap orang yang berada di dalam kendaraan alat angkutan penumpang umum. Artinya, begitu penumpang sudah masuk di dalam, mereka adalah penumpang yang sah. Kalau karcis itu kan sebagai media aja, karena sekarang kan dengan teknologi sendiri ada yang pakai karcis, ada yang langsung bayar tunai. Nah, sifatnya adalah bahwa setiap penumpang sah. Berarti kalau mereka sudah dalam bus atau alat angkutan penumpang umum, otomatis mereka itu adalah penumpang yang sah. Sehingga siapa saja yang ada di dalam bus itu, mereka itu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang 33 tahun 1964 dan dia berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi ketentuan, yaitu terkait dengan biaya perawatan, terkait dengan santunan tetap dan juga santunan meninggal dunia, Mas Tom. Demikian. Ya, baik. Di line telepon kembali kita terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, kita nantikan yang ada di line telepon. Tapi ini ada SMS kita selingi lagi dari Bapak Supri di Sragen. Syarat-syaratnya mendapat santunan dari Jasara Harja itu apa saja dan bagaimana caranya? Dan nomor telepon kantor Sragen tolong diulang. Sragen ya, saya ulang ya. Nomor teleponnya 0271 88 22 810. 0271 88 22 810. Nomor telepon Sragen. Pertanyaan yang pertama silakan. Oke. Makasih Mas Tommy untuk masuk yang dari Sragen, bahwa Jasara Harja sekarang ini sudah ada program baru, bahwa sekarang Jasara Harja sudah MOU dengan pihak rumah sakit. Dulu memang korban kecelakaan membayar dulu di perawatan di rumah sakit, baru mengklaimkan ke Jasara Harja. Sekarang Jasara Harja sudah kerjasama dengan berbagai rumah sakit. Kalau di Sragen dengan rumah sakit yang di Sragen, korban kalau kecelakaan dan sudah dilaporkan ke kepolisian, karena setiap pagi petugas Jasara Harja langsung ke pihak Laka Lantas untuk mengetahui mutasi kecelakaan yang ada pada hari itu. Kalau hari itu ada kecelakaan, korban dirawat di rumah sakit, nanti Jasara Harja mengeluarkan surat jaminan kepada rumah sakit, dan rumah sakit nanti yang mengklaim ke Jasara Harja.
Dan yang diwajibkan untuk si keluarga korban maupun korban adalah cuma kartu identitas diri seperti KTP. Kalau korban masih di bawah umur, berarti akte kelahiran dan diwakili KTP orang tua. Gitu Mas Tommy, Mas Supri. Dan kalau persyaratan jasara harja untuk korban kecelakaan, kalau dia perawatan, yang dilengkapi adalah kwitansi perawatan rumah sakit dan identitas diri, terakhir rekening BRI atas nama korban. Karena apa? Karena kita sekarang langsung mentransfer biaya perawatan, tidak membayar tunai, karena untuk keamanan si keluarga korban maupun korban itu sendiri. Gitu aja Mas Supri. Mungkin ada penambahan dari Pak Ari atau Pak Jamuda. Monggo. Kita tahan dulu ya, kita terima telepon ya. Oke. Baik, di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Joko Pak di Aceh tapi ini ya Pak ya. Pak Joko di Aceh ya. Ya, silakan. Iya. Begini Pak, saya ini kan Jasara Harja ini melayani untuk umum ya, kendaraan umum ya. Saya ini kan anggota TNI Pak, dulunya sering naik TNI, pesawat TNI. Itu apakah termasuk Pak ya mendapatkan tunjangan santunan bila terjadi kecelakaan itu, atau memang sudah ada MOU dari dinas-dinas TNI maupun polisi Pak? Karena kan mungkin dia sedang mengemudi dengan kendaraan dinas, terjadi kecelakaan atau kemarin terjadi jatuhnya pesawat, itu apakah Jasara Harja ini apakah bisa ada kerjasama dengan pihak-pihak TNI itu? Begitu Pak, ini kan kendaraan bukan umum Pak ya. Terima kasih atas penjelasan kami dengarkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan kendaraan milik TNI ini. Baik yang udara atau darat atau mungkin laut juga. Silakan. Pak Jamuda. Ya. Terima kasih Pak Joko. Dapat kita sampaikan bahwa kalaupun itu kendaraan adalah kendaraan TNI dan kendaraan itu juga memenuhi kewajibannya untuk membayar yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, artinya setiap tahun dia melakukan teliti dan perpanjangan STNK, sehingga kendaraan itu kalau misalnya mengalami kecelakaan, kendaraan itu juga setiap orang yang ada di dalam itu juga punya hak atas santunan terkait dengan misalnya si korban mengalami luka-luka, meninggal dunia dan cacat tetap. Jadi artinya bahwa kendaraan itu adalah kendaraan yang sah, yang memang prosesnya sama dengan kendaraan yang lain, walaupun itu misalnya milik TNI. Misalnya kendaraan TNI bertabrakan dengan kendaraan sipil. Nah, kendaraan itu orang-orang yang dalam itu, penumpang yang ada di dalam itu, yang memang di dalam kendaraan itu semua di dalam lindungan Jasara Harja. Karena sifatnya adalah bahwa setiap korban yang berada di luar kendaraan yang menjadi akibat terjadinya kecelakaan, sehingga kalau terjadi benturan dua kendaraan, bahwa orang-orang yang ada di dalamnya itu dilindungi dan mereka berhak atas santunan dari Jasara Harja. Jadi bukan karena TNI-nya Pak, tapi karena itu memang kendaraannya adalah kendaraan yang memang memenuhi kewajiban dan persyaratan sebagai kendaraan yang istilahnya memenuhi persyaratan kendaraan yang berjalan di jalan umum atau di jalan raya. Demikian Pak Joko yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi bisa diketahui dari di STNK-nya itu kan ada tadi apa? SWDKLLJ. Nah, itu pasti akan terbayarkan pada saat pajak ya ini ya. Pada saat otomatis ya. Nah, ini nih, saya pernah dengar juga teman-teman, aku udah 2 tahun belum tak pajaki kendaraan saya gitu. Wah, orang di kampung-kampung aja gitu. Nah, kendaraan ini nih tiba-tiba digunakan untuk besuk orang sakit laka lantas, padahal dia udah 2 tahun mangkir nggak pajak. Ini gimana Bang? Apakah ada resiko nggak tercover atau bagaimana? Padahal dia nyata-nyata ngomong kalau ini sudah lama nggak saya pajakin, otomatis kan tidak ada masuk di SWDKLLJ ini. Bagaimana ini? Ya, Pak Tommy, terkait dengan kendaraan, misalnya kendaraan itu
ada mungkin unsur kelupaan, ada unsur kelalaian atau mungkin kesengajaan terkait dengan mereka tidak melakukan teliti ulang atau perpanjangan STNK. Betul. Prinsipnya bahwa kalau kendaraan-kendaraan yang memang sah sebagai dikatakan kendaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa mereka kalau mengalami musibah kecelakaan, setiap orang yang menjadi korban itu berhak atas santunan. Nah, seandainya mereka mati 2 tahun, kita nanti akan mendatangi pemilik kendaraan supaya mari Bapak Ibu untuk dapat memenuhi kewajiban. Kenapa? Kita membayar ini untuk negara, kepentingan negara. Jadi artinya dengan kita membayar, kita adalah warga negara yang baik. Nah, kami Jasa Raja menghimbau kepada Bapak Ibu pemilik kendaraan, mungkin dengan pertanyaan dari Pak Tommy tadi kami menghimbau supaya kalau ada kendaraan-kendaraan yang kita miliki atau keluarga atau saudara, untuk senantiasa diperiksa, dilihat apakah memang sudah mau mati masa berlakunya, kemudian jangan lupa untuk memperpanjangnya, jangan lupa untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Ya, karena inilah negara seperti administrasi. Dan sebagai warga negara yang baik, kita ya artinya kalau tidak kita yang mau membangun bangsa kita ini, siapa? Kita kan memulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita menjadi cermin yang baik, otomatis nantinya akan menjadi teladan kepada siapapun, sehingga masyarakat nantinya akan merasakan bahwa uang yang diberikan, yang disumbangkan melalui sumbangan wajib dana kecelakaan itu sangat bermanfaat. Nah, kita kan tidak tahu nih bahwa uang yang kita sumbangkan ini nanti akan mungkin dimanfaatkan untuk wilayah-wilayah yang, contoh misalnya di wilayah yang jauh, yang mungkin terpencil, yang mungkin jumlah kendaraan sangat sedikit. Sehingga ada subsidi silang terkait dengan proses pembayaran santunan. Demikian, Tommy. Nah, itu pemirsa, jadi arahnya ke sana. Tertib administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan Anda sangat membantu saudara kita yang di lain tempat ya itu ya. Kita terima yang ada di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Oh iya, koneksinya terlanjur terputus nih ya. Ya, ini ada SMS kembali nih ya. Tadi telepon masih terputus dari Yoni Wibowo. Uang klaim sudah turun. Andai kertas diagnosa yang dari Jasa Raja harus diisi dokter setempat, tapi belum diisi sudah 2 bulan. Apa sanksinya kalau 3 bulan belum diisi? Syarat-syarat tersebut harus dilaporkan ke Jasa Raja Sukoharjo. Saya di Cikampek ini Pak. Saya cacat, harus dicek ulang dengan dokter Jasa Raja Sukoharjo. Gitu, Pak Yoni Wibowo, posisi di Cikampek. Ya. Silakan. Cari. Jadi uang klaimnya sudah turun, ya kan? Andai kertas diagnosa yang dari Jasa Raja harus diisi dokter setempat, tapi belum diisi sudah 2 bulan. Nah, apa sanksinya kalau 3 bulan belum diisi? Nah, syarat tersebut harus dilaporkan ke Jasa Raja Sukoharjo. Sedangkan yang bersangkutan ada di Cikampek. Nah, saya cacat dan harus cek ulang dengan dokter Jasa Raja di Sukoharjo. Bagaimana ini? Apa harus dengan Jasa Raja Sukoharjo atau gimana? Mas apa tadi? Mas apa? Pak Yoni Wibowo. Pak Yoni Wibowo. Mungkin saya sampaikan ya Mas Tommy ya. Untuk Pak Yoni Wibowo yang ada di Cikampek, untuk pengajuan cacat tetap. Kalau Mas Yoni berdomisili saat ini di Cikampek, nanti Jasa Raja Cikampek bisa membantu Mas Yoni. Kendalanya apa di rumah sakit setempat mungkin di Cikampek, nanti Mas Yoni bisa menghubungi petugas Jasa Raja di Cikampek. Nanti apa itu kesulitannya apa, nanti biar Jasa Raja Cikampek yang membantu Mas Yoni di Cikampek. Di rumah sakit mana, nanti petugas Jasa Raja yang di Cikampek bisa membantu kesulitan Mas Yoni, gitu aja Mas ini. Konselingnya ada ya di sana ya, lebih ada. baik konseling dengan Jasa Raja yang di Cikampek ya. Nanti mungkin kalau belum tahu nomor teleponnya Cikampek, di setiap kabupaten itu ada petugas Jasa Raja di Samsat Mas. Samsat ya. Ya itu. Dan seragamnya mesti sama bapak-bapak ya, ini. Nah, betul, ini ya. bisa disaksikan ini Pak Yoni Wibowo ya. Nah, kalau kesulitan lagi mungkin bisa kontak ke Sukoharjo, minta teleponnya di Cikampek. Ya, gitu Mas. Betul, ya. Baik, tak terasa ini sudah di penghujung perjumpaan kita nih Bapak-bapak. Sebenarnya telepon dan SMS masih bergulir. Tapi ya ini sebagai isyarat kalau kesempatan mendatang harus hadir lagi memberikan pencerahan ini. Siap Mas. Ada yang bisa disampaikan himbauan kepada publik, silahkan.
Terima kasih Mas Tommy. Para pemirsa, para publik, para pendengar sekalian, pertama-tama ya kita bersyukur bahwa dengan ada dialog interaktif atau komunikasi ini akan memberi pencerahan kepada masyarakat. Banyak yang mungkin belum tahu supaya tahu tentang Jasa Raja. Namun demikian, satu himbauan kami kepada Bapak Ibu pertama adalah kalau misalnya Bapak Ibu selaku pemilik kendaraan untuk jangan lupa melunasi kewajibannya pada saat melakukan teliti ulang pajak atau pembayaran pajak STNK setiap tahunnya di kantor Samsat. Kemudian untuk para pemilik kendaraan alat angkutan penumpang umum supaya jangan lupa untuk membayar atau melunasi kewajibannya kepada Jasa Raja terkait dengan iuran wajib yang nantinya dana-dana ini akan juga dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Nah, kemudian kalaulah di jalan raya kami menghimbau supaya berhati-hati dan kemudian taatilah peraturan, kemudianlah jadi warga negara yang baik dan kita juga bisa dapat memberikan bantuan atau informasi kepada siapapun yang nanti mungkin terlibat dalam kecelakaan. Jasara Harja siap untuk menampung dan semoga kita semua selamat, dilindungi dan dijauhkan dari segala kondisi-kondisi yang membahayakan jiwa dan raga kita. Demikian kira-kira Mas Tommy yang bisa kami sampaikan. Baik, kami sampaikan terima kasih untuk Pak Jamuda, Pak Basuki dan Pak Aris atas pencerahannya. Kita nantikan kesempatan mendatang ya ini. Kita nantikan betul ini ya. Ini masih banyak ini kelihatannya yang mau ditanyakan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa channel terpilih HMTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Kota Kita dari narasumber PT Jasara Harja. Nantikan kebersamaannya di Kota Kita mendatang. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.